Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 mata kuliah KMB akan menerangkan tentang infeksi saluran kemih. Yang pertama ada definisi ISK, yaitu infeksi akibat berkembang biaknya mikroorganisme di dalam saluran kemih yang normalnya dalam saluran kemih atau air kemih tidak mengandung bakteri, virus atau mikroorganisme lain. Yang kedua ada klasifikasi ISK. Yang pertama sistitis, organ yang bertanggung jawab dalam kandung kemih. Nah, biasanya pada sistitis ini terdapat gejala nyeri atau terkadang terdapat darah dalam air kemih. Biasanya sistitis ini cenderung kepada wanita. Yang kedua uretra, peradangan atau infeksi uretra, saluran yang mengangkut urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Yang ketiga peradangan pada kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang memproduksi cairan mani. Prostat biasanya cenderung pada pria dan terjadi pada semua laki-laki dan segala usia. Yang keempat ginjal, penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, pada ginjal ini juga termasuk komplikasi ISK yang terdiri dari pyelonefritis, infeksi yang naik dari uretra ke ginjal, terus kemudian ada gagal ginjal terjadi dalam waktu yang lama dan bila infeksi sering berulang. Kemudian patofisiologi infeksi saluran kemih, yaitu terdapat mikroorganisme atau bakteri di saluran kemih, kemudian ke kandung kemih dan terjadi inflamasi. Etiologi. Yang pertama sisa urin dalam kandung kemih. Yang kedua mobilitas menurun, nutrisi yang kurang baik, sistem imun menurun, adanya hambatan pada aliran darah, hilangnya efek bakterisid dari sekresi prostat. Kemudian ada manifestasi klinis atau tanda gejala. Yang pertama ada anyang-anyang, yang kedua kesakitan saat kencing, yang ketiga warna air sangat kental atau pekat, yang keempat nyeri pada pinggang. Kemudian ada pemeriksaan diagnostik, terdiri dari 1. Laboratorium. Biasanya kita menganalisa urin, kemudian ada urin kultur menentukan jenis kuman penyebab infeksi. Yang ketiga pemeriksaan darah. Terus yang kedua ada BNO atau IVP, ini menunjukkan abnormalitas anatomi saluran kemih. Kemudian ada penata laksanaan yang terdiri dari perawatan dan obat-obatan. Perawatan terdiri dari meningkatkan intake cairan, perubahan pola hidup, diantaranya membersihkan perineum. Yang kedua pakaian dalam dari katun. Yang ketiga menghindari alkohol dan kopi. Yang kedua obat-obatan, ada antibiotik dan pengobatan profilaktik. Kemudian ada pengkajian. Yang pertama identitas pasien, kita menanyakan nama dan umur. Yang kedua keluhan utama yang sering terjadi pada pasien ISK, misalnya nyeri saat berkemih, anyang-anyang, ada darah di air kemih. Yang ketiga riwayat penyakit sekarang, yang keempat riwayat penyakit dahulu, yang kelima riwayat penyakit keluarga, yang keenam riwayat psikososial meliputi informasi mengenai perilaku. Yang ketujuh pola fungsi kesehatan. Pola fungsi kesehatan sendiri terdiri dari pola persepsi. Yang kedua pola nutrisi, biasanya pasien mengalami penurunan nafsu makan.
Yang ketiga, pola eliminasi. Kemudian yang keempat, pola aktivasi atau istirahat. Kemudian yang keenam, nilai dan keyakinan. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum. Biasanya klien tampak lemah. Yang kedua, kesadaran. Yang ketiga, sistem pernafasan. Yang keempat, sistem kardiovaskuler. Terjadi penurunan darah. Yang kelima, sistem neurologi. Yang keenam, sistem perkemihan. Sistem perkemihan sendiri ada inspeksi, palpasi, dan perkusi. Biasanya pasien tampak nyeri. Yang ketujuh, sistem pencernaan. Yang ke-8, sistem integumen. Kemudian ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, infeksi yang berhubungan dengan adanya bakteri dalam saluran kemih. Yang kedua, perubahan pola eliminasi urin. Yang ketiga, nyeri yang berhubungan dengan ISK. Yang keempat, kurangnya pengetahuan. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.